Nah, pada malam hari ini kita akan membahas ini ya, Bapak Ibu, AI yang @cafe AI. @cafe AI itu apa sih, Bapak Ibu? Jadi, @cafe itu bukan kafe ya, Bapak Ibu, tapi harapannya. Kenapa ini namanya kafe? Karena harapannya ke depan, eee, semua kebutuhan kita guru, Bapak Ibu, akan dikumpulkan di satu tempat, seperti ini. Akan dikumpulkan di satu tempat seperti ini, di dalam satu wadah. Nah, kita semua nanti akan bekerja di satu tempat saja untuk membantu kita, Bapak Ibu, untuk mengajar, ya. Nah, kita coba lihat. Saya pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu, baru pertama ikut pelatihan Pak Suhardi, Ibu kepala sekolah bisa aja. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu yang paling memakan waktu dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru? Boleh dong ditulis, Bapak Ibu, dicurhatin panjang kali lebar, saya dengerin deh Bapak Ibu. Mas Paki kalau ada yang perlu ditanggapin tolong di-pin ya. Silakan Bapak Ibu, kalau kira-kira pekerjaan apa sih yang paling memakan waktu buat RPP, modul, bikin soal, menyiapkan administrasi, Bu Kepsek main, menyiapkan LKPD, menyusun kegiatan pembelajaran, membuat administrasi, menjadi guru OPS dan bendahara. Administrasi, buat bahan ajar, membuat perangkat, buat LKPD, administrasi. Rata-rata kita administrasi ya Bapak Ibu. Memodul, bikin soal, koreksi, menyusun perangkat pembelajaran, semuanya. Baik, baik, baik. Mikirin pembelajaran menarik dan menyenangkan ya, itu termasuk jauh. Pusing mikirin perubahan kurikulum, berubah mulu kata Mister Adit. Oke, membuat perangkat pembelajaran, double jabatan operator. Gabungkan gabungan semua pendapat. Baik, terima kasih ya. Nah, kalau begitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, kalau begitu, kalau misalnya AI kalau AI bisa membantu, inginnya ibu bapak dibantu dalam hal apa kira-kira? Kalau misalnya AI ini bisa membantu, kalau ingin membantu membuat bahan ajar yang menarik dan menyenangkan, baiklah seperti deep learning sekarang ya, harus ada joyful-nya. Kalau AI bisa, semua Pak Kalau AI bisa membantu, inginnya ibu bapak dibantu dalam hal apa kira-kira? Semua sih Pak, iya semua ya. Semuanya seperti apa? Semuanya ya, semuanya apa gitu. Membuat LKPD, bikin perangkat pembelajaran yang menarik, membantu dalam pembelajaran, desain semua yang berkaitan dengan pembelajaran, semuanya. Membuat bahan ajar LKPD soal assessment, bahan ajar interaktif, baik. Nah, kerennya sekarang Bapak Ibu, untuk membantu itu semua, sekarang kita punya @cafe nih Bapak Ibu. Jadi, ibu bapak nanti akan dibantu dengan @cafe. Nah, semua tentang konten pembelajaran boleh, diawali dengan buat perangkat, mau dibantu seluruhnya, baik, nanti akan dibantu. Dibantu seluruhnya. Karena, apa sih @cafe ini Bapak Ibu? Keunggulannya adalah pertama, pastinya adalah akan mengurangi beban kita sebagai seorang guru. Dalam hal apa? Dalam hal untuk menciptakan pembelajaran yang bersifat personal. Ini kan yang Bapak Ibu, hai, halo. Ini kan yang Bapak Ibu rumit sekarang. Kadang-kadang bukan rumit sih Bapak Ibu, tapi untuk memulainya itu kadang-kadang yang sulit. Ya, gitu nggak sih Bapak Ibu? Nah, @cafe hadir untuk itu. Benar? Benar. Nah, memulainya itu yang sulit Bapak Ibu. Nah, hadirnya @cafe ini kelebihannya apa Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Ibu Bapak biasa ya bikin di ChatGPT atau Gemini, bisa nggak dibagikan langsung misalkan digunakan oleh orang lain atau peserta didik kita? Pasti nggak bisa Bapak Ibu. Ya, artinya nggak ada interaksinya. Nah, kalau di @cafe itu, kita bisa membuat, nanti kita bisa menyimpan, dan kita bisa bagikan juga Bapak Ibu. Karena betul, karena belum terbiasa. Kemudian selanjutnya, selain kita bisa membuat, menyimpan, dan membagikan, kita juga bisa langsung berinteraksi dengan peserta didik kita. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi
ibaratnya di dalam satu wadah, di dalam satu tempat, ya, di dalam satu ruangan, di dalam satu aplikasi, semuanya sudah ada di situ. Ya, nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Saya akan berikan yang lebih alurnya yang lebih mudah dipahami nanti. Kemudian selain kita bisa berinteraksi dengan peserta didik, di sini juga ada dia perpustakaan pribadinya Bapak Ibu. Dia punya perpustakaan pribadi. Jadi nanti setelah kita buat, ini kita bisa jadikan perpustakaan pribadi. Artinya ketika misalnya di tahun ajaran mendatang, kita tinggal gunakan lagi hal yang sama. Kita tinggal modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, kerennya. Nah, kita coba lihat lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang akan kita bahas ya Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya usahakan ini selesai sampai akhir dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan memiliki sebuah student assistant. Student assistant itu apa? Asisten pribadi Bapak Ibu. Ini gongnya dari aplikasi ini yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya. Jadi Ibu Bapak nanti akan punya semacam asisten pembantu yang bisa ditanya-tanya apapun seputar materi ajar yang Bapak Ibu buat. Keren gak tuh Bapak Ibu? Pak, berarti nanti bisa ditanya macam-macam. Walaupun ditanya macam-macam, nanti dia tetap akan mengarahkan di mana Bapak Ibu nanti arahkan dia. Jadi kayak misalkan nih Bapak Ibu habis mengajar hari ini, terus Ibu Bapak minta peserta didiknya untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Nah, Ibu Bapak tinggal tanya saja sama asisten pribadi Ibu Bapak. Namanya student assistant di bagian ini. Jadi, pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana cara membuat planningnya. Planningnya di sini termasuklah di dalamnya, apa Bapak Ibu? Ada RPP di sini. Nanti kita bikin belajar modulnya, Bapak Ibu di bagian ini planningnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita akan membuat presentasinya. Bahan ajar dalam bentuk presentasi. Perlu mikir nggak Pak? Nggak perlu mikir Bapak Ibu. Nanti saya minta satu orang untuk jadi volunteer saya ya. Bapak Ibu. Mungkin kalau boleh nanti saya ambil dari yang siapa ya, nanti antara Kak Kelvin atau Kak Loncot, Kak Samsinar atau Kak Humi Hasmari. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mencari bahan ajarnya. Oke. Setelah bahan ajarnya, Bapak Ibu tentu kita membutuhkan asesmennya. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, Ibu Bapak nanti kita akan belajar membuat asisten kita. Oke ya, Bapak Ibu? Sudah siap? Semuanya? Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di @cafe Bapak Ibu. Jadi dari sisi planningnya, Ibu Bapak kita bisa membuat siap. Oke, Ibu Bapak nanti kita akan belajar membuat lesson plan di bagian ini. Setelah lesson plan-nya, Bapak Ibu kita akan belajar membuat slide ada di sini. Kemudian kita akan mencari bahan ajar. Bahan ajarnya ini lengkap banget Bapak Ibu, mulai dari artikel, video, LKPD. LKPD-nya sudah ada loh Bapak Ibu, sudah jadi. Perlu laptop? Nggak perlu laptop. Di handphone juga boleh sesungguhnya. Kemudian untuk teaching materials-nya banyak banget nih Bapak Ibu. Tapi mungkin kita nggak akan menjelaskan ini satu persatu ya. Kalau saya jelaskan satu persatu ini bisa selesai nanti tengah malam. Kita sesuaikan alur yang ini saja. Kita bikin planningnya, bahan ajarnya, mencari LKPD atau sumber bahan ajar lainnya, buat asesmennya, sampai terakhir di student assessment. Untuk semua mata pelajaran bisa. Semua jenjang bahkan bisa. Untuk kuisnya, kalau Ibu Bapak punya kuis di YouTube, video di YouTube bisa dibuatkan kuis. Kalau mau buat kuis sendiri juga boleh. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya di custom board-nya. Oke ya, Bapak Ibu. Saya tidak akan memperlihatkan lagi di slide saya. Kita langsung ke to the point saja, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara membuat akunnya?
Saya coba ganti dulu ya Bapak Ibu karena saya mau mengambil email, takutnya nanti kena ban. Tunggu sebentar sambil termasuk bahasa daerah. Termasuk bahasa daerah saya belum pernah mencoba. Saya belum pernah mencoba untuk bahasa daerah karena kalau di daerah saya tidak ada bahasa daerah kebetulan untuk di daerah Jambi. Muatan lokal. Saya udah ikut pelatihannya, keren. Saya buat dulu temporary email ya. Temporary email. Bapak ngajar mapel apa? Saya bahasa Inggris. Perlu pakai laptop untuk praktik? Boleh, kalau ada laptopnya sekarang boleh langsung dipraktikin, akan jauh lebih bagus. Biar Bapak untuk SMK bisa Mas, saya guru SMK bisa dong. Sudah punya akun @cafe Pak, keren. Baik, kalau sudah punya akun @cafe-nya tinggal dipraktikkan aja. Hanya bisa satu trial, sesnya per open dan per oke. Baik, nanti kita akan obrolin di bagian akhir ya. Baik, saya menunggu. Oke, saya sudah dapat emailnya dan sekarang saya perlihatkan. Nah, cara aksesnya di mana sih, Bapak Ibu? Cara aksesnya di sini. Nah, kita ke sini, kita masuk ke Google deh lebih gampang, atau kita masuk ke SID Nah, seperti itu deh. Kalau untuk Capsec bisa, Sir? Bisa dong. Saya kirim ke grup ke kolom chat bisa nggak ya, Mas Pakih? Bentar. Bisa. Ya itu. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan pilih ke sini. Akses buat akun @cafe, akses ke sini. Nah, itu sudah di-pin. Silahkan di screenshot. Nah, seperti itu. Lalu, nah, kita tinggal lanjutkan dengan akun belajar boleh. Ya, akun belajar ID-nya boleh. Pakai Microsoft boleh. Tadi pagi live jam berapa Pak? Aku tunggu dari jam 8. Aku sudah daftar kemarin. Sekarang jam. Nah, kita pakai karena saya mau pakai email biasa ya. Jadi saya pakai email biasa. Nah, kalau sudah punya emailnya, tapi kalau belum punya, kita sign up dulu. Ya, kita daftar dulu. Nah, cara daftarnya kita tinggal masukin email di sini ya. Saya keluar dulu dari ini biar nggak kena blok karena di TikTok ini agak sensitif ya, Bapak Ibu. Jadi kita ambil emailnya, saya copy, nah masukin ke tempat yang tadi ya, Bapak Ibu. Oke, saya masukin nama. Oh bisa nih, bisa. Di sini berarti ya. Nah, masukin di sini ya, namanya ya. Oke, sorry, password, masukin nama, passwordnya. Ya, kita masukkan passwordnya dulu. Oke, terus nama sekolah kita. Oke, lalu kita pilih next di bagian ini. Nah, sampai di bagian ini, oke, silahkan pilih Bapak Ibu yang mengajar di jenjang apa. Karena saya mengajar di jenjang SMK, jadi kalau Ibu Bapak mengajar di SMK berarti pilihnya kayak educator K-12 gitu. Kemudian pendengar @cafe ini dari mana? Misalkan dari sosial media, dari TikTok ya sekarang ya berarti. Kemudian kita pilih finish signing up. Kalau SD, SD bikin K-12 juga, gitu. Ya, terus pilih finish signing up. Oke, dan tada, inilah akun kita sudah jadi. Semudah ini, Bapak Ibu, dan sesegampang itu. Mudah ya? Mudah. Kalau SMA sama, K-12 juga. Ini apa? Ini @cafe untuk membantu Ibu Bapak dalam mengajar. Kalau SMP sama. Jadi mulai dari TK sampai SMA, apa keistimewaannya fitur ini jika sama saja. Sama saja. Jadi Ibu Bapak
akun belajar.id itu untuk saat ini hanya bekerja sama dengan Quizizz, bekerja sama dengan Canva, bekerja sama dengan Google. Itu saja ya. Saya TK Bapak, nggak apa-apa, pilihnya Educate K-12 gitu. Kayak, Kak ulang dari awal dong masuknya. Wah, saya baiklah, baiklah. Kalau begitu berarti saya harus cari email yang lain ya. Berarti, oke, bentar. Saya cari email yang lain. Ulang dari awal berarti ya. Oke, kita ulang dari awal. Perhatikan ya, boleh pakai akun belajar ID, boleh. Anda kok pinter sih, Pak? Boleh akun belajar, boleh dong. Boleh banget. Oke, saya perlihatkan ya. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini ya. Kalau ibu bapak belum punya akun, pilih sign up now di bagian ini. Kelihatan ya? Suka menyimak bapak, terima kasih. Pilih sign up now di bagian ini ya. Oke. Berarti kita mau mendaftar. Nah, karena kita, kalau ibu bapak punya akun belajar.id, silahkan bisa ubah bahasa, nanti saya perlihatkan. How a smart teacher you, thank you. Ready, sir. Nah, kalau misalnya sudah punya akun belajar ID, silahkan sign up with Google di sini. Tapi kalau misalnya mau pakai email yang lain, boleh. Ya, misalnya saya pakai email yang lain, nah gitu. Email saya seperti ini. Oke, Bang sudah masuk ke aplikasinya. Langkah selanjutnya, oke, bentar, bentar. Oh, ini berarti sudah pernah. Berarti tinggal pilih itu aja ya. Sudah ya? Sudah bisa bikin akunnya? Itu yang terpenting sih, soalnya kalau misalnya nggak bisa bikin akunnya, nggak bisa lanjut kita. Kalau sudah angka 1 dong, kalau belum angka 2. Biar cepat. Dancer. Kalau sudah angka 1, kalau sudah belum angka 2. 1. Oke, sip, 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 sip. Oke. Sip, sip. Oke, wah sudah banyak. Baik, 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 baik. Ya, oke. Ya. Nah, kalau sudah punya akunnya, apa yang harus dilakukan sekarang? Bentar, saya masuk dulu. Nah, kalau sudah punya akunnya, silahkan pilih login ya di bagian ini. Dan langsung masuk pakai akun belajar.id-nya boleh. Saya logout dulu. Nah, saya pakai, kalau saya sudah baru buka laptop, ya baru buka laptop. Ya, sign up with Google ya. Sign up with Google, continue with Google, sorry. Nah, kalau sudah, nah siapa nih yang mau jadi volunteer saya? Apakah bisa digunakan pembelajaran bahasa asing di SMK? Saya mengajar bahasa Jerman. Bisa dong, bisa banget. Saya yang agak saya khawatir itu cuma bahasa daerah ya, teman-teman. Kalau bahasa yang lain bisa. Bahasa yang lain insya Allah bisa. Siapa ya? Ada yang mau jadi volunteer saya? Kita pokoknya jadikan kupas satu mata pelajaran deh. Maksudnya satu topik untuk SD bisa nggak Pak? Bisa dong. Ada yang mau jadi volunteer saya? Saya Pak. Ini untuk bahasa Arab bisa Pak? Bisa dong. Nggak perlu izin, langsung aja. Pak bisa bahasa Arab nggak Pak? Bisa. Yang your profession ini siapa? Saya Bang. Oke, Bang Bakir. Bang Bakir. Mas Bakir tolong dipin dulu dong. Bang Bakirnya. Kak Bakir. Oke. Kak Bakir boleh, wah udah terlambat Kak Hikmah. Kak Bakir boleh tulis Kak Bakir mengajar kelas berapa, terus topik yang mau diajarkan kelas berapa. Saya TU bisa kan Pak? TU. Ini untuk guru sih sesungguhnya Kak di jenggot. Sama kayak saya jenggot ya. Kak Bakir mengajar organisasi diisi nama sekolah. Profesi diisi dengan educator K-12. Kayak saya nyimak dulu Pak, iya nggak apa-apa. Untuk guru tahfiz bisa kurang cocok kayaknya kalau untuk guru tahfiz. Kak Bakir mana nih? Kalau nggak kita pindah nih. Kak Bakir, karena kita mau mulai nih. 238, terima kasih teman-teman. Yang mendaftar sampai 700 loh teman-teman. Saya Pak, oke kita pindah ya. Kita pindah ya.
Oke. Kak Hikmah, oke. Kak Hikmah. Kak Hikmah mengajar mata pelajaran apa, Kak? Oke, sudah ada. Kak Bakirnya masih ngetik berarti. Dipin dulu, Mas Paki. Oh, saya bantu pin. Kayaknya bisa deh. Oke deh. Kelas 4 mata pelajaran IPAS. Oke, kelas 4 mata pelajaran IPAS. Kelas 4 mata pelajaran IPAS topiknya apa? Enggak, langsung ditulis aja. Langsung ditulis aja. Topik yang mau diajarkan apa? Halo Pak Penri. Pak Kak Bakir, topik yang mau diajarkan apa kira-kira? Konsentrasi keahlian bisnis digital, kelas 11 SMK. Oh, keren. Nanti ya, kita coba ya. Kita coba ke Kak Bakir dulu. Kak Bakir, mapelnya apa? Topiknya apa? Digital branding. Educator K-12 apa? Pendidik dari TK sampai SMA, Kak. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, sip. Thank you. Mas Paki tolong dipin ini ya. Oke, nah kalau sudah sampai di sini, misalkan yang akan kita ajarkan adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi, teman-teman silahkan pergi ke folder dulu di bagian ini. Bagian folder, Kak Bakir tadi kelas 4 ya. Berarti tinggal masukkan topik yang akan diajarkan. Misalkan topik yang diajarkan itu adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, bagian tumbuhan dan fungsinya seperti itu. Lalu kita boleh pilih warnanya, misalkan warna biru seperti ini. Kayak sip. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kita tinggal double klik saja. Ya, untuk yang bahasa, kalau yang mau bahasa Indonesia caranya seperti ini. Mohon disimak ya. Klik kanan, pakai Translate to Indonesia. Di sini. Folder di mana, Pak? Folder di bagian awal tadi, di sini. Kelihatan nggak ya mouse saya? Sepertinya tidak mengikut. Sebentar, saya display capture-nya. Oh, capture mouse saya nggak ikut. Nah, ini dia. Nah, di sini folder. Kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman, bikin foldernya di sini. Agak di zoom baiklah. Nah, di sini. Lupa nge-zoom. Maaf. Nah, di sini kelihatan ya? Nggak kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, agak terlambat live dari tadi ya Pak, baru aja. Sudah? Nah, kalau sudah jadi foldernya, double klik seperti ini. Nah, coba kita lihat alurnya. Alurnya kita planning dulu kan? Oke. Planning bikin perencanaan. Padahal udah besar minta di zoom. Nggak apa-apa. Nah, ini di zoom lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih create new. Create new di bagian mana? Di sini. Oke. Nah, kita pilih create new. Kita pilih lesson plan. Lesson plan-nya, kerennya di EdCafe ini, itu ada 2. Lesson plan biasa atau lesson plan yang khusus pembelajaran berdiferensiasi. Ulang Pak, terlalu cepat. Oh iya, terlalu cepat kah? Nah, sampai di sini sudah nih ya, Pak Bakir. Ini kan foldernya Pak Bakir tadi. Ini foldernya tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah jadi foldernya, tinggal double klik seperti ini. Tinggalan nggak apa-apa, nanti boleh lihat rekamannya. Nanti boleh lihat rekamannya ya. Nanti saya berikan rekamannya di YouTube. Oke. Nah, lalu silahkan pergi ke Create New di bagian ini. Sudah? Sudah ya? Saya sudah masuk ke Create New, lalu pilih lesson plan karena kita akan membuat planningnya. Nah, lesson plan-nya ada 2. Lesson plan yang berdiferensiasi atau lesson plan biasa. Ingat ya teman-teman, RPP dan modul ajar bedanya cuma di medianya.
semuanya kalau di RPP yang menurut PPA terbaru revisi tahun 2024 itu kalau RPP minimal terdiri tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Kalau di modul ajar itu 4, tambahan di belakangnya itu adalah medianya. Itu yang membedakannya ya. Nah, sekarang kita bikin lesson plan yang biasa dulu. Oke. Kita bikin lesson plan yang biasa. Nah, kerennya di sini Bapak Ibu coba dilihat ya. Lesson plan-nya atau modul ajar atau RPP yang akan kita buat itu nggak perlu kita mikirin karena kita cukup memasukkan kalau misalnya di sini bisa milih topik, kemudian bisa masuk milih teks, atau bahan ajarnya sudah ada duluan dalam berbentuk website, atau bahkan bahan ajarnya sudah dalam bentuk PDF, PPT, dokumen, itu tinggal dimasukkan di sini maka dia yang akan buatkan modul ajarnya. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Nah, kita coba yang punya Pak Bakir tadi ya. Nah, jadi karena mau lebih gampang, kita tinggal masukkan topiknya saja di sini. Kita masukkan your topic. Topiknya adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Itu ya. Kemudian additional instruction-nya di sini ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, kita boleh menyampaikan your profession diisi educator. Oke. Instruksi tambahan itu boleh diisi, boleh tidak. Diisi di sini tuh kalau mau lebih spesifik, misalkan buat di sini modul ajar ini untuk kelas 4 sekolah dasar gitu. Dibuat, perhatiin dulu, jangan ada yang nanya dulu, kepotong-kepotong nanti iya. Modul ajar ini untuk, jadi di sini tuh dibuat standar detailnya. Dibuat detailnya dulu ya, dibuat detailnya biar lebih bagus. Modul ajar ini untuk kelas 4 sekolah dasar. Oke, cukup sampai di situ. Kemudian standarnya di sini kita tulis kurikulum merdeka. Nah, kita masih pakai kurikulum merdeka ya, belum kurikulum nasional. Oke. Bentar. Oke. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan kalau sudah seperti ini ya. Jadi masukkan topik, masukkan instruksi tambahannya, standarnya apa, kemudian kita pilih ini. Oke, generate lesson plan. Kita lihat ya hasilnya. Keren banget Bapak Ibu, ya Allah. Semudah ini dan sesederhana ini sekarang ya Bapak Ibu. Jadi coba kita lihat ya. Pertama nih, tujuan pembelajarannya. Kalau Ibu Bapak sudah punya tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, sesungguhnya bisa dibuat di sini ya, tadi ya. Ya. Masya Allah keren iya. Jadi coba kita buat ya. Saya coba ya. Kak Bakri kalau nunggu Kak Bakri minta tujuan pembelajarannya kayaknya lama deh. Tujuan pembelajaran apa? Bagian tumbuhan. Nah ini nih. Ini ya. Tujuan pembelajaran. Oke. Kita coba lihat ya. Jadi kalau sudah punya tujuan pembelajarannya, kita coba ambil langsung aja. Coba yang sudah berhasil Pak. Oh, Masya Allah. Oh ini nggak bisa karena bukan ini. Saya coba cari dulu ini ya teman-teman. Ini dia. Nah ini dia. Sip, mantap. Yang keren kayak gini. Nah ini kan ada tujuan pembelajarannya nih. Nah ini langsung kita masukkan di sini. Tuh. Tuh. Bapaknya keren mau berayu semua. Amin, terima kasih. Kita pergi generate lesson plan di sini ya. Nah, keren kan? Tuh. Diam-diam dulu.
Keren banget. Ulang lagi, Pak. Starlink sekencang itu, Pak, mau. Iya, teman-teman, ini pakai Starlink ya. Oke. Nanti distraksi lagi. Oke, kita lihat ya satu-satu isiannya. Bagian tumbuhan dan fungsinya, tujuan pembelajarannya sudah ada, mengidentifikasi, memahami fungsi, standarnya apa pakai kurikulum merdeka. Koneksi dengan standar, oke sudah disampaikan ya, pelajaran ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pengetahuan dasar sebagai sains dan lingkungan, oke. Cakep nggak Bapak Ibu? Kemudian, bahan dan sumber dayanya. Jadi kalau Ibu Bapak mengajarkan ini berarti butuh buku sains untuk kelas 4, oke. Pastilah ya. Kemudian, aduh saya pindahin dulu ininya. Bentar, saya pindahin kolom chatnya biar kelihatan. Nah, kemudian, apa yang Ibu Bapak butuhkan? Butuh gambar dan poster. Sudah dikasih tahu gitu. Keren Pak, tampil lagi. Kertas dan alat spidol, kertas dan alat tulis, tumbuhan kecil untuk diobservasi, alat gambar, video pendek tentang tumbuhan. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kita dapatkan secara free. Yang ini ya, ini gampang nih dapatinnya ini. Nggak perlu kita cari, nanti dia yang nyarikan. Nah, bagaimana cara prosedur pembelajarannya? Mulailah dengan apa yang kalian lihat di luar. Ini adalah asesmen awalnya atau pertanyaan pemantiknya. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Apa yang kalian lihat di luar kelas? Nah, diskusikanlah berbagai tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tuliskan gambar, lu keren banget. Nah, ini dia. Praktik terpimpinnya sudah ada, Bapak Ibu, praktik mandirinya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di dalam sini sesungguhnya ada juga sudah diferensiasinya. Diferensiasinya seperti ini. Kalau misalnya dia anak-anaknya di bawah rata-rata, berarti anaknya cuma diminta untuk menggambar hanya satu bagian tumbuhan, fungsi, dan singkatnya. Kalau menurut Ibu Bapak, anak-anaknya sudah rata-rata, mampu lah gitu. Berarti bekerja secara kelompok kecil untuk membuat poster. Tapi kalau sudah di atas rata-rata, sudah bagus, oke, baru siswa melakukan penelitian kecil tentang tumbuhan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Saya sudah berhasil dengan banyak tumbuhan. Plannya sama dengan yang Bapak tampilkan. Yeay. Nah, kemudian di bagian penutupnya sudah ada disampaikan. Untuk penilaiannya juga sudah ada. Bahkan refleksinya juga sudah diberikan, Bapak Ibu. Keren nggak tuh? Nah, cakep ya. Kalau sudah, ini misalkan sudah, kita pilih save di bagian ini. Waduh, sinyal. Nah, kemudian kita pilih save di bagian ini. Kita tulis di sini adalah RPP. Gitu aja ya, Bapak Ibu. Kita simpannya di folder ini. Makanya tadi kita bikin dari awal foldernya. Gitu ya. Lalu kita pilih save. Ini live-nya pakai apa? Ini live-nya pakai TikTok Live Studio. Oh, cakep nggak tuh Bapak Ibu? Kita coba masuk ke folder kita ya. Foldernya Kak Bakir. Nah, di sini sudah ada satu RPP-nya. Jadi untuk topik yang ini sudah ada RPP-nya di sini. Nah, semua nanti bahan ajar kita, kebutuhan kita itu ngumpulnya di sini semua. Ya kan? Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Planningnya sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Nah, kalau sudah satu, kalau dua belum. Pak, saya terlambat, ketinggalan Pak. Bisa Pak, oke. Maksudnya paling tidak sudah memahami dulu alurnya. Satu paham, dua belum. Oke, satu, oke baik. Sudah banyak yang paham, thank you. Nah, kita coba lihat yang bagaimana kalau yang berdiferensiasi Pak. Nah, kalau misalnya Ibu Bapak mau bikin yang berdiferensiasi, tinggal pilih create new. Sesungguhnya di dalam RPP tadi ini tuh sudah ada diferensiasinya di sini. Pak, ini bisa diekspor ke Microsoft Word nggak sih? Bisa dong, Bapak Ibu. Keren kan? Atau Bapak Ibu pindahkan ke Google Document. Nggak perlu lagi cetak-cetak, nggak perlu lagi di print. Tinggal diklik seperti ini, nanti tinggal pilih akun belajar ID-nya. Akan tersimpan otomatis ke dalam Google Drive kita. Cakep nggak tuh Bapak Ibu? Cakep. Jadi nggak perlu lagi nggak perlu lagi dicetak-cetak. Ya, kalau misalnya mau digunakan Bapak Ibu guru yang lain boleh nggak? Bisa dong. Kita tinggal pilih share ini, ya kan?
pilih copy linknya, misalnya mau dibuka di orang lain. Pak, lihat RPP tentang ini dong, fungsi dan tumbuhannya, tinggal seperti ini aja. Tuh, ya kan? Bisa dilihat, bisa diambil. Bisa di-clone kalau dia mau ambil. Oke ya? Oke ya? Sudah, Bapak Ibu, kita balik lagi ke folder kita. Sebentar ya. Cara nyimpan di Google Drive. Oh, cara nyimpannya seperti ini. Tinggal pilih export, pilih Google Document di bagian ini, tautkan akun belajar ID-nya, ya, seperti ini. Nanti dia akan tersimpan di Google Document-nya. Nih, uploading to Google Document. Sudah ya, nanti kita tinggal buka Google Drive kita, nanti dia akan tersimpan di Google Drive kita. Nah, ini dia RPP-nya. Cakep ya Bapak Ibu, jadi otomatis sudah di Google Document kita. Oke ya, nah sekarang kita bikin RPP yang berdiferensiasi. Penasaran nggak Bapak Ibu? Sediferensiasi apa sih? Cakep sekali Pak. Oke, kita pilih create new, lalu pilih diferensiasi di bagian ini. Nah sama ya Bapak Ibu, kalau misalkan saya coba cari materi yang dari Google deh, biar Bapak Ibu tidak perlu mikirin. Materi, apa tadi ya punya Pak ini, tumbuhan dan fungsinya. Materi, tumbuhan, dan fungsinya. Nah ini fungsinya kelas 4 berarti. Nah ini sudah ada materinya di bagian dari kumparan.com. Oke. Sabar Mr. Ricky, ini baru RPP. Mr. Ricky belum lihat yang selanjutnya. Sabar dulu. Nah, ini kan sudah ada nih materinya nih. Ini kan ada materinya. Ya kan? Nah, ini mau kita buatkan modul ajarnya, tapi yang berdiferensiasi. Nah, caranya sudah tadi kan ya. Jadi caranya kita tinggal pilih tadi di sini, create new, lalu pilih differentiated destruction. Atau saya pilih bahasa Indonesia ya kayaknya, lebih enak. Nah, itu dia. Buat baru ini, pilih differentiated instruction. Karena saya sudah punya bahan ajarnya di internet, ya udah saya tinggal pilih halaman web seperti ini. Oke. Kemudian ini kita copy saja di sini. Nah, kita harus menjelaskan peserta didik kita seperti apa di sini kebutuhannya. Ya, misalkan RPP ini khusus untuk kelas 4. 3 siswa belum lancar membaca. 4 siswa sudah lancar membaca dan sudah mampu menganalisa. Oke, di Zoom. Oke, nah mampu menganalisa. Ingat kan ya kalau saya lupa nge-zoomnya. Terus 10 siswa saya sudah mampu menginterpretasikan hal-hal baru. Ini saya ngarang aja nih kemampuan siswanya. Saya juga nggak tahu kemampuan siswa Kak Bakir apa seperti ini atau enggak. Nah, kalau sudah ini kita pilih Merdeka, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Oke, instruksi tambahannya boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Instruksi tambahannya boleh dituliskan, boleh tulis lagi deh kelas 4 sekolah dasar. Oke, lalu kita pilih hasilkan instruksi yang dibedakan. Oke ya, artinya RPP yang berdiferensiasi. Disimak ya hasilnya. Ini keren banget loh Bapak Ibu. Nah ini seperti ini ternyata RPP berdiferensiasi itu kalau di, nah tuh. Apa wacana ganti kurikulum? Iya, sepertinya iya. Kita lihat dari atas ya. Memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya untuk siswa kelas 4. Oke,
Pakai ChatGPT tidak dong. Kemudian strateginya sudah ada disampaikan di sini. Jadi strateginya dalam konteks pembelajaran untuk siswa kelas 4 yang memiliki beragam tingkat kemampuan membaca dan pemahaman, pendekatan yang beragam sangat penting. Siswa yang belum lancar membaca akan membutuhkan dukungan visual dan verbal yang lebih kuat seperti diagram dan demonstrasi. Nah, untuk hal yang strategi ini, ibu bapak lah yang lebih tahu bagaimana peserta didiknya kondisinya. Jadi ibu bapak tinggal menceritakan kondisi peserta didik ibu bapak di dalam kelas itu seperti apa. Apalagi kalau ibu bapak yang mengajar sebagai guru kelas ya. Guru kelas pasti tahu banget lah, karena setahun ya bapak ibu bertemu dengan mereka dari pagi sampai pulang itu ketemu dengan mereka, jadi lebih tahu, lebih detail penjelasan tentang kemampuan siswanya akan lebih bagus lagi. Oke ya, begitu ya teman-teman. Kemudian lesson hooks-nya. Lesson hooks itu pertanyaan pemantiknya. Nah ini seperti ini. Atau asesmen awal deh, boleh disampaikan seperti itu. Mulailah dengan menunjukkan ya video pendek tentang berbagai jenis tumbuhan di alam liar dan fungsinya, seperti bagaimana akar dan seterusnya. Kemudian tanya, mengapa kita perlu memahami bagian tumbuhan ini? Keren Kak tuh Bapak Ibu. Pak, keren RPP 1 semester selesai. Iya, bener. Nah ini kan, nah seperti ini Bapak Ibu. Lalu DOK ini apa? DOK ini adalah deep of knowledge, jadi kedalaman dari peserta didik. Tergantung Bapak Ibu. Lihat, kalau misalnya peserta didiknya itu dia lebih banyak, mungkin ibu bapak merasa dia lebih untuk menekankan pada ingatan, ya udah berikan aktivitasnya seperti ini. Aktivitasnya sudah diberikan gitu. Jadi untuk menghafal misalnya siswa diberikan gambar tumbuhan. Instruksinya sudah diberikan juga. Instruksinya adalah berikan setiap siswa gambar tumbuhan dan pensil warna. Maka mintalah mereka untuk menandai dan memberi label setiap bagian. Aduh keren banget sih nih Bapak Ibu. Nah kayak kalau misalnya yang ibu bapak akan penekanannya pada pemahaman. Jadi ini nggak mesti harus diajarin semua ya. Bapak Ibu tinggal pilih. Tinggal pilih maunya yang di mana ibu bapak mau. Jadi deep of knowledge ini pada materi ini di hari ini ibu bapak mau menekankan pada kegiatan apa? Menekankannya pada fase yang mana? Ingatankah, pemahamankah, atau penerapan? Tergantung dari kemampuan dari peserta didik kita masing-masing ya Bapak Ibu. Atau mungkin kalau anak-anaknya sudah di atas rata-rata, kalau dulu ada namanya kelas unggul ya, mereka sudah mampu menganalisis dan mengevaluasi, maka ini yang diberikan. Presentasi proyek, menulis esai, dan debat kecil. Kalau anak-anak yang masih standar, masih kelas 4 ya Bapak Ibu, masih di bawah rata-rata, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu mereka akan melakukan presentasi proyek kelas 4 loh Bapak Ibu. Ya kan? Ini adopt ke kegiatan inti, benar sekali. Ini bisa diadopsi untuk di kegiatan intinya. Jadi tergantung dari kemampuan peserta didiknya. Nah, begitu juga untuk penilaian formatifnya ya Bapak Ibu, asesmen formatifnya juga sudah dibedakan, sesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Di bagian ingatan kah, atau di ranah pemahaman kah Bapak Ibu peserta didiknya, atau sudah ada yang mampu menganalisis kah gitu. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Nah, ini ada tugas tambahannya kalau memang mau diberikan, atau tugas project lah. Penilaian siswa dapat melakukan penelitian tumbuhan. Dan kalau misalnya memang ada yang harus remedial, diberikan remediasi seperti ini. Cakep banget sih nih Bapak Ibu. Oke, host minum dulu biar gak kaku. Saya tuh kalau yang sudah seperti ini tuh sudah nggak bisa berword-word lagi Bapak Ibu, karena sudah sangat memudahkan sekali. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal simpan di bagian ini, menyimpan. Kelihatan ya? Nah, kita tinggal pilih simpan di bagian ini, kita masukkan RPP berdiferensiasi. Kalau ibu bapak bisa buat seperti ini, terus pengawasnya nanti datang, pengawasnya pasti akan hebat banget ya sekarang Ibu Lina bisa bikin RPP-nya, bisa menjelaskan.
Bu, di dalam kelas saya itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis kelompok peserta didik saya. Mereka itu ada yang mampu, di bagian mengingat saja, kemudian sebentar. Kemudian ada juga yang mampu di bagian pemahaman, ada yang juga sudah yang mampu di bagian penerapan, dan ada juga loh Pak, Bu, beberapa anak saya itu sudah mampu mengevaluasi dan menganalisis. Jadi saya berikanlah presentasi project. Wow, keren banget gak tuh, Pak? Seakan-akan Bapak Ibu yang merancang ini semua, tapi sebenarnya semuanya sudah diberikan oleh si Ed Cafe ini, ya Bapak Ibu. Kita balik lagi ke folder kita. Apa yang terjadi kalau kita buat folder kita? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ada RPP yang biasa dan ada RPP yang berdiferensiasi. Bisa dibagikan nggak? Bisa dong. Bisa diekspor nggak? Bisa dong, dalam bentuk Microsoft Word maupun dalam berbentuk Google Document. Oke ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Wah, kita baru di fase 1. Sekarang udah 25.3. Masih kuat nggak nih Bapak Ibu? Bakalan disuruh-suruh sama pengawasnya. Iya ya, karena terlalu pintar ya. Masih lanjut nih Bapak Ibu. Masih lanjut gak nih? Baru 1 nih soalnya Pak. Baru sampai di planning. Kalau di webinar kita udah sampai di tanya jawab ini. belum. Oke, lanjut guys. Baik. Kita sekarang di bagian presentasi ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat presentasi di Ed Cafe? Jadi caranya gampang banget. Kita balik ke folder kita lagi. Oke. Balik lagi ke folder kita di bagian ini. Lalu kita pergi buat baru di bagian ini. Kelihatan ya. Dan kita pilih slide deck. Lanjut malah masih muda Pak. Dan luka. Kita pilih slide deck di bagian ini. Nah, untuk di slide deck-nya, ntar. Nah, untuk di slide deck-nya, slide deck itu artinya buat slide presentasi ya, Bapak Ibu. Untuk slide presentasi. Makasih sesi pertanyaan biar tidak tenggelam. Nanti nggak usah nanya dulu berarti. Nanti biar nggak terdistraksi. Sama seperti tadi untuk bikin RPP-nya. Mau berdasarkan topik, berdasarkan teks, halaman web, atau dokumen. Karena kita sudah punya bahan ajarnya di bagian ini, ya, bahan ajarnya. Wah, Sintayong lagi. Nah, jadi kita tinggal ambil ini, copy, kita pindahkan ke halaman website di bagian ini. Nah, gitu ya. Terus, petunjuk tambahannya tinggal kita buat. Bahan ajar ini, saya gedein ya. Bahan ajar ini untuk kelas 4 SD. Sekolah dasar deh. Nah, jumlah slide-nya mau berapa? Jumlahnya misalkan 10 sampai 15. Nah, sekarang Bapak Ibu, bahasa keluarannya pilih bahasa Indonesia ya, pastikan. Dan di sini pastikan, di sini baru ada 4 tema Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, tema ini bisa diganti kok Bapak Ibu. Nanti bisa diganti, bisa di-download. Untuk sementara kita pilih yang colorful ini aja ya. Pak, untuk SMK bisa nggak? Bisa dong. Ulang dari mana bikin akunnya? Lama. Oke, setelah itu nanti tonton ulang di ininya aja ya. Terima kasih Kang AB. Nanti tonton ulang di YouTube aja kalau tertinggal untuk bikin akunnya. Ini baru di fase kedua kok. Kita ada 5 fase. Kemudian kita melanjutkan. Kita lihat ya. Yang warna-warni Pak, iya, kita sudah pilih warna-warni ini. Kita tinggal. Nah, sebelum jadi slide presentasi, ya oke. Sebelum jadi slide presentasi, dia dibuatkan dulu slide deck-nya. Slide deck itu kayak rangkumannya. Ingat ya, teman-teman. PowerPoint itu judulnya adalah PowerPoint. Point artinya. Poin yang memiliki power. Bukan penjelasan ya. Kalau penjelasan nanti setelah ini. Penjelasan itu nanti ada di sini. Di teaching materials. Ingat ya, teman-teman ya. Nah.
Dan topik bahan ajarnya nggak perlu dicari karena kan bertebaran di mana-mana ya. Bahan ajarnya sumbernya bisa dicari di sini atau bahkan nggak pakai bahan ajar dulu, tinggal masukkan topiknya saja juga bisa kok. Nanti slide apa namanya @cafe-nya akan mencarikan. Nah, mana Kak? Mana Pak? Masih ada nggak ya tadi Pak? Siapa tadi ya? Jangan-jangan bapaknya udah berangkat. Wah, banyak lagi saya nggak bisa cari satu-satu. Masih ada nggak ya bapaknya? Kalau nggak ada kita pindah nih. Pindah ke Kang AB aja. Nah, saya mau memastikan apakah di sini ada guru SD yang apakah ini materinya pas? Kalau sudah pas, kita tinggal pilih lanjutkan. Adakah berangkat naik kereta? Pas. Oke, Kak Widi terima kasih. Ini pas ya, berarti topiknya nih. Oke, pas Pak. Oke, ya pas. Pas. Saya Pak, guru SD Pak. Oke, baik. Nah, pas. Oke. Nah, kalau ini sudah pas, sudah ada sumber belajar, kegiatan interaktifnya sudah ada, pertanyaan untuk kelasnya ada yang grup kelas guru SDK, slide generator. Lalu kita pilih melanjutkan di bagian ini. Pak Bakir tuh dipanggil Pak Bakir. Terima kasih. Kak Manda. Nah, kita tinggal pilih melanjutkan di bagian ini. Kita lihat ya. Saya diam-diam aja nih. Saya nggak megang nih. Nah, ini udah dibuatin semua. Lebih kerennya ada gambarnya nanti. Coba lihat ya. Jadi dia nggak hanya sekedar slide ya. Hanya sekedar slide. Tapi dibuatkan juga gambarnya. Kelihatan ya sudah tadi ya, sedikit ya. Baru gabung lagi buat apa Pak? Nggak ada, ini lagi belajar aja. Keren banget Bang. Iya. Ini nggak bisa berword-word sih kalau sudah seperti ini, nggak bisa berkata-kata. Udah keren banget di @cafe. Jadi makanya dibilang @cafe ya teman-teman. Harapannya jadi semua fitur-fitur yang ada di luar sana itu dikumpulin di sini. Yang baru datang boleh di belakang ya, masih kosong tuh sama Mas Paki. Ditunjukin jalannya Mas Paki, autopilot. Keren habis ya. Kita coba lihat ke atas dulu, langsung ke atas dulu ya. Oke, ini adalah tujuannya ini adalah materi dan bagian tumbuhan fungsinya. Oke. Pentingnya mempelajari tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan sudah disampaikan. Akar, nah ada nggak tadi kita mencari gambar? Nggak ada kan Bapak Ibu? Nah ini sudah dibuatkan gambarnya. Misalkan nih, kita mau cari akar yang lain bisa nggak Pak? Boleh, jadi caranya di sini. Tinggal kita klik ini. Nah ini ada gambar pensil, pas banget gambarnya. Nah itu dia kerennya di @cafe tuh di sini. Kerennya @cafe tuh di sini. @cafe bikin file secepat bikin kafe ya. Jadi tinggal cari nih. Kalau misalnya kita mau cari gambar yang lain boleh, tinggal di sini aja nih. Ya kan? Tinggal cari gambar yang kita kebutuhkan. Nggak mau itu, mau cari gambar akar yang lain boleh. Misalkan gambar ini. Keren kan? Di slide saya beda lagi gambarnya. Oke, kemudian batang nih. Nah, ini kan ada banyak nih batang. Tinggal dicari aja yang sesuai. Nanti dicari ya. Keren. Daun. Nah, daun tinggal dipilih. Mau daunnya daun yang mana? Daun sirih gitu misalkan. Bunga. Nah, tinggal mau dicari bunganya yang mana. Misalkan bunganya kembang sepatu seperti ini. Buah, aduh. Keren banget deh pokoknya. Di slide saya nggak ada gambar akarnya. Udah tinggal dicari aja. Ada kok itu. Nah, bahkan sudah ada kegiatan interaktifnya. Diskusikan jenis tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Lakukan pengamatan langsung terhadap bagian tumbuhan. Buatlah poster tentang bagian tumbuhan. Pertanyaan di kelas sudah ada pertanyaannya. Kesimpulannya. Ya kan? Ucapan terima kasih. Dah, kalau sudah tinggal kita pilih menyimpan di bagian ini, kita tulis di sini adalah slide deck. Kobil tuh saya terima kasih, ilmunya keren banget. Iya, Masya Allah terima kasih. Nah, lihat sudah ada 2 RPP-nya, sudah ada slide deck-nya atau sudah ada slide presentasinya. Kita lihat ya. Presentasinya bisa diekspor jadi apa? Bisa diekspor jadi Google Slide. Keren gak tuh Bapak Ibu? Jadi kalau kita ekspor ke Google Slide,
nanti kita bisa tambahkan kayak animasi ya, boleh banget. Ditambahkan kalau dijadikan Microsoft PowerPoint, itu bisa banget. Oke. Kalau misalnya nggak ada gambarnya di situ, gimana cara menambahkannya? Gampang, nanti kita perlihatkan bagaimana cara menambahkan gambarnya. Mau nambahkan gambar sendiri atau pakai AI, kita buat kata-katanya, nanti dibuatkan gambar AI-nya itu bisa banget. Nah, gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Presentasinya mana ya, Mas Paki? Mas Paki yang tahu presentasinya. Jangan dimulai deh, Bu Kepsek. Nanti semuanya nanyain presentasi. Oke, nah kalau sudah ini bisa di-share ke orang lain, misalkan mau dipakai peserta didiknya, bisa nggak Pak? Bisa dong Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah belajar, mau diberikan, boleh. Nah jadinya kayak gini. Tuh. Tuh. Yang kurang apa? Yang kurang tidak ada animasinya. Nah gitu ya. Ada siaran ulangnya di YouTube? Ada nanti. Oke nih. Ada ya. Keren kan? Oke, nah kalau sudah, ini sudah tersimpan. Nah, kita lihat fase kita ya. Kita sudah di sampai, waduh, baru fase kedua lagi. Nah, sekarang kita ke fase ketiga. Sudah sampai di sini? Sudah paham ya, Bapak Ibu? Ekspornya Propa. Oke, nanti kita lihat ya. Kita balik lagi ke foldernya. Sekarang kita mau bikin apa? Mencari bahan ajarnya. Ingat ya, bahan ajar ini keren banget. Jangan sampai tidak melihat. Caranya kita tinggal pergi ke Create New lagi di bagian ini. Oke. Terus kita pilih Teaching Resources di bagian ini. Udah jam berapa nih Bapak Ibu? 21.04. Nah, teaching resources-nya ada 4. Bahan ajar ya, sumber bahan ajarnya ada 4. Apakah dalam artikel, mau dalam slide deck atau PowerPoint seperti tadi, dalam bentuk video, atau LKPD. Jadi kita diberikan 4 pilihan sumber bahan ajarnya. Kalau misalnya mau kita ke 4-4-nya, oke, kita tinggal masukkan topiknya. Apa topik kita Bapak Ibu? Bagian tumbuhan dan fungsinya untuk kelas 4 SD. Oke, nah ini ya, kita pilih di sini semuanya, kata Mas Paki. Kita mau ke 4-4-nya, coba lihat ya Bapak Ibu. Gimana kerennya coba. Nah, itu dia. Ini yang PPT-nya, ini yang videonya. Ini yang LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu seperti yang saya sampaikan di video undangan itu Bapak Ibu. Tinggal diamati, tiru, dan modifikasi. Karena ini dalam bentuk PDF, di-download lalu bawa ke Canva. Selesai, udah bisa untuk punya kita. Kita coba lihat artikelnya ya. Jadi seperti ini. Artikelnya itu ada biasanya dari sumber yang memang sudah terpercaya deh Bapak Ibu. Seperti ini dari Kumparan. Sama kan dengan yang ini tadi topiknya yang kita ambil? Sama kan? Nah, Pak ini jangan-jangan nggak bisa dibuka. Kita coba buka. Bisa dong dibuka, bener kan? Bagian tumbuhan dan fungsinya. Kenal yuk. Nah, gimana coba? Jadi nggak perlu lagi Bapak Ibu pusing untuk nyari bahan ajarnya. Misalnya harus tenteng buku gitu, banyak banget, nggak usah. Emang gila materi malam hari ini. Nah, itu dalam bentuk yang artikel. Kalau dalam bentuk PPT-nya ada nggak? Ada dong, ini. Nah, dia tinggal di-download udah jadi dalam bentuk PPT, sudah jadi. Kita coba buka ya. Nanti ini tinggal kita modifikasi lagi. Tuh. Keren kan, Bapak Ibu? Nah, kalau dalam bentuk videonya ada nggak, Pak? Ada dong. Nah, nggak perlu lagi Bapak Ibu nyari satu-satu videonya. Pak, jangan-jangan ini nggak bisa diputar. Bisa dong, langsung diputar di sini. Tuh.
Assalamualaikum, halo teman-teman. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Bisa di-download lagi. Kemudian LKPD-nya. Aduh, ini lebih keren lagi. LKPD-nya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita pilih. Pak, bisa nggak nambah lagi? Ini kan 5. Saya mau nambah lagi. Ada nggak yang lain? Bisa Bapak Ibu. Kita tinggal klik find more di bagian ini. Keren Pak, suka-suka. Iya. Ini sangat memudahkan sekali. Kita buka ya seperti ini. Keren. Kita buka ya. Nah, tuh. Bahan ajar IPA kelas 4, bagian tumbuhannya. Nah, ini kan nama orang ya, nama mahasiswa ya. Ibu Bapak tinggal modifikasi. Cakep gak tuh Bapak Ibu? Semuanya sudah lengkap, Masya Allah. Ini Bu Bapak tinggal bawa ke Canva. Mau saya praktikkan nggak gimana caranya? Ini kita buka Canva ya. Saya buka Canva biar ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Ya kan udah kita download nih tadi. Oh ya, kita download dulu. Mana tadi add cafe-nya. Nah, ini kan kita download nih. Sebentar. Sudah ada kayaknya. Oh, tidak dapat. Oke, filenya sudah ada. Jadi kalau di Canva Bapak Ibu, Ibu Bapak tinggal pilih unggah di bagian ini. Nah, unggah di bagian ini. Masukkan file LKPD-nya tadi ya. LKPD-nya. Dokumen. Nah, ini ya. Oke. Bapak Ibu, ini jangan sampai ilmu ini jatuh ke orang yang salah ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Ibu Bapak klik. Oke. Ini kan nggak bisa kita edit nih. Nggak bisa diedit ya Bapak Ibu. Ibu Bapak pergi ke elemen di bagian ini. Ini ada gambar kotak. Oke. Ibu Bapak tutup. Jangan sampai tahu Pak Menteri ya. Jangan sampai tahu ya. Oke. Nah, ini kan warnanya masih beda atau mau sama juga boleh gitu. Oke, kalau mau samaan, berarti Ibu Bapak pergi ke bagian warna di sini. Ini ada gambar tambah warna di bagian ini. Ini ada gambar pensil. Kelihatan ya? Nah, ini. Oke. Klik. Nah. Hilang ya Bapak Ibu nama orang tadi. Mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Apa yang Ibu Bapak lakukan selanjutnya? Ya udah. Tinggal masukin nama Bapak Ibu di sini. Misalkan Fakih gitu. Wah, iya Fakih. Bapak Ibu bisa gitu ya? Bisa dong. Kalau Canva ini berbayar nggak? Ini free. Sulap. Jadi kalau digeser ini nama orang tadi. Kalau ini kita tutupin. Ya kan? Nah, ini bakalan jadi punya Ibu Bapak. Ya kan? Nah, ini akan jadi punya Ibu Bapak sekarang. Nah, itu ya. Kalau untuk di LKPD-nya, Masya Allah luar biasa. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu, LKPD-nya ini bisa kita ambil untuk kita jadikan sebagai kita ATM. Misalkan saya perlihatkan lagi yang ini ya. Kalau yang ini gimana bentukannya. Nah, sama prosesnya. Tuh. Keren ya, Bapak Ibu. Oke, siap. Ini saya tutup dulu semuanya. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau sudah, ini kita simpan ya. Kita simpan. Ini kita tulis ini adalah bahan ajar. Kita pilih save. Oke, kita sudah sampai di fase ini. Fase keempat ya. Mau lanjut nggak nih? Masya Allah mantap ilmunya. Iya.
Mau dilanjut nggak Bapak Ibu? Lanjut, oke. Kita bagian ke asesmen ya. Untuk PPJOK ada nggak? Ada, coba lihat VT saya. Saya udah pernah bikin VT-nya. Terima kasih. Ada direktur saya. Terima kasih Pak Robi. Saya baru lihat. Oke, lanjut. Oke. Pak ulang cara ke Canva-nya. Nanti ya. Oke ya. Oke, kita balik ke folder kita lagi. PAI ada nggak? Ada dong. Kalau PAI nih, lihat nih Bapak Ibu. Jadi benar yang saya sampaikan tadi. Kalau di Canva, kalau di AdCafe itu kita bisa buat simpan dan bagikan. Nah ini kita simpan di bagian ini. Jadi dia tersimpan semua di sini. Oke, lanjut Pak, tapi tertinggal nggak apa-apa. Terima kasih donatnya. Kemudian kita pilih create lagi di bagian ini karena kita mau bikin assessment. Assessmentnya kuis seperti biasa dulu ya. Dan Ibu Bapak tahu nggak? Kuisnya ini kerennya setelah anak-anak melakukan kuis, tapi ingat ya Bapak Ibu ini adalah assessment formatif ya. Fungsinya jangan dijadikan ini sebagai assessment sumatif. Yang Ibu Bapak nanti akan masukkan ke dalam buku nilai, jangan. Oke, karena di bagian akhir nanti akan ada muncul kunci jawabannya. Oke ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal ambil materinya di bagian ini yang sudah diberikan tadi bahan ajarnya. Ibu Bapak kita pilih yang di sini aja ya, yang web page. Kalau mau bikin topik juga boleh sih, tapi kalau saya pilih web page aja di bagian ini. Lalu saya pilih multiple choice. Nah, kalau untuk soalnya bisa pakai multiple choice, bisa short answer. Seperti itu. Saya pilih multiple choice. Kemudian assessment ini untuk kelas 4 SD. Kita bikin seperti itu ya. Di sini tidak perlu kita sampaikan. Kita cukup menyampaikan ini menggunakan kurikulum Merdeka. Oke ya, kita kemudian pilih generate quiz di bagian ini. Boleh minta file PPT-nya buat digunakan pengibasan teman-teman di sekolah? Boleh banget. Kita pilih generate quiz di bagian ini. Kita tunggu sebentar. Kalau hatimu ada nih, Mister. Ada dong. Keren kan, Bapak Ibu? Secepat ini dibuatin semuanya. Ini dibuatin 10 biasanya. Nah, mau nambah lagi nggak? Menambah lagi misalkan, berbayar nggak Pak? Ya, nanti kita bahas di bagian akhir ya. Menambah lagi. Menambahnya apa? Multiple choice misalkan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Menambah lagi? Pokoknya tambah terus. Nah, kalau sudah, apa fungsi akar dan tumbuhan? Apa yang dilakukan dan tumbuhan? Oke ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih save di bagian ini. Dan kita tulis di sini adalah assessment formatif. Kita pilih save. Oke. Kita lihat ya, bagaimana cara penggunaannya di dalam kelas. Coba lihat. Cara penggunaannya kita tinggal pilih assign di bagian ini. Oke, saya pilih copy, saya matikan langsung karena ini agak sensitif, ada QR code-nya. Sudah lihat tadi ya? Sudah lihat ya tadi ya, Bapak Ibu. Jadi pilih assign di bagian ini. Dan ini layarnya saya bagi dua. Ini adalah layar untuk siswa. Nah, ini layar untuk siswa ya. Oke, saya memasukkan mungkin namanya adalah Tri Cahyani. Gitu deh, nama siswanya. Lalu kita play quiz. Nih, mungkin saya salah-salahin aja ya semuanya. Kalaupun ada yang benar, mohon maaf. Ya, saya pilih A, misalnya saya ini. Oke. Lalu si siswanya tinggal klik submit answer di bagian ini. Jadi mereka nggak perlu login atau sign up di bagian ini ya, kelihatan ya. Jadi siswa itu nggak perlu login atau sign up. Jadi mereka bisa langsung mengerjakan. Terus kita tinggal pilih. Nah, yang saya bilang tadi tuh kerennya tuh di sini loh Bapak Ibu. Dia sudah ada refleksinya langsung dibuatkan. Jadi bagus Tri Cahyani, nilainya 45.
Tri Cahyani, selamat ya atas pencapaianmu dalam menjawab 5 dari 11 pertanyaan dengan benar. Ada beberapa area yang perlu kamu tingkatkan, terutama terkait fungsi dan bagian dari tumbuhan. Tetap semangat dan belajar lebih dalam tentang materi ini agar pemahamanmu lebih kuat. Keren kan Bapak Ibu? Jadi nggak perlu kita yang menjelaskan. Nah, di sini sudah ada. Ingat ya, Bapak Ibu, ini adalah fungsinya untuk asesmen formatif. Mengetahui sejauh mana pemahaman mereka ke peserta didik. Barcode-nya kita share ke siswa, boleh barcode, boleh link. Dan si guru, ya Bapak Ibu, bisa melihat responnya di sini. Nah, di sini kelihatan ya, responnya bisa melihat partisipannya atas nama Tri Cahyani nilainya segini. Gitu kan? Post test di PMM ya Pak, benar sekali. Anak-anak bisa mengulang, tapi kalau di post test PMM tidak diberikan kunci ya. Kalau di sini sudah diberikan kuncinya sayangnya, gitu. Gitu ya. Nah, hasilnya bisa di-download di sini dalam bentuk Microsoft Excel. Terima kasih Mama Zila. Keren ya, Bapak Ibu? Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya, ini kan sudah jadi nih. Mau diekspor bisa nggak Pak? Bisa dong Pak, koneksi di sekolah saya nggak ada internet. Bisa nggak saya jadikan PDF? Bisa dong Bapak Ibu. Ini kita bisa jadikan PDF. Kita ekspor jadikan PDF, ini bisa banget. Nah, bentukannya seperti ini. Kalau peserta didiknya punya handphone, tinggal di-scan saja untuk mengerjakan secara digital. Tapi kalau nggak punya bisa seperti ini. Cakep kan Bapak Ibu? Ini kunci jawabannya yang di bagian bawah. Ini kunci jawabannya. Nah, keren kan? Kalau nggak mau dalam bentuk langsung gitu bisa seperti ini. Jadi ada asesmen formatifnya, nama ibu bapak ada, dalam kuis mempelajari sudah ada instruksinya. Ya ampun, keren sekali. Oke ya, Bapak Ibu. AKM kayaknya masih belum bisa, tapi tergantung deh kayaknya, tergantung instruksinya. Tergantung instruksi di sini. Nanti kita coba ya. Nah, kalau misalnya dari kuis bisa nggak Pak? Bisa. Dari YouTube bisa nggak Pak? Ini sudah ya. Jadi ini tuh lengkap banget loh sudah Bapak Ibu. Jadi satu topik bagian tumbuhan dan fungsinya, Ibu Bapak bisa buat dalam hanya dalam buat gimana saya ngomongnya? Bisa buat dalam semalam saja gitu. Ya. Jadi RPP sudah ada, kuisnya sudah ada, bahan ajarnya sudah lengkap gitu. Gitu kan? Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, ini yang paling keren yang ditunggu Bapak Ibu ya. Kalau YouTube, video YouTube sama aja sih Bapak Ibu. Kayak kalau misalnya video YouTube itu kita tinggal cari ke YouTube-nya dulu sebentar. Tadi kan sudah ada, oh iya, tadi kan kita sudah ada bahan ajar dalam berbentuk ini ya. Bahan ajar dalam bentuk YouTube. Oke, kenapa saya harus nyari di YouTube? Kita tinggal teaching resources-nya, tinggal buka videonya, tinggal buka videonya di bagian ini deh. Nah, kita salin linknya. Bisa nggak Bapak Ibu? Terlalu cepatkah saya? Terlalu cepatkah saya menjelaskan untuk mencari video bahan ajar kita kayak mau dijadikan asesmen? Jadi, Ibu Bapak misalkan memberikan video ini. Nah, terus setelah diberikan videonya, setelah ditonton bersama-sama, mau dibuatkan asesmennya. Mau Ibu Bapak ketahui sejauh mana mereka memahami mereka. Tidak, oke. Lanjut, oke, saya ulang berarti ya. Nah, jadi kita mau bikin, misalkan Ibu Bapak sudah mengajar tentang memberikan dalam bentuk video. Nah, tinggal diklik videonya. Bahan ajarnya kan sudah ada tuh, tinggal diklik seperti ini. Lalu kita pergi lagi create new. Di bagian ini masih dalam satu folder kita ya. Kita pilih YouTube quiz di bagian ini. Pokoknya nanti share di YouTube Pak. Oke, siap. Nah, lalu di bagian ini kita tinggal paste. Setelah paste kita load videonya. Nah, itu dia. Kita pilih multiple choice di sini untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, kemudian ini adalah kurikulum merdeka. Nah, lalu kita pilih create
Ada yang baru datang, boleh duduk di belakang ya. Kita ada 242 di ruangan ini, masih lapang kayaknya. Tadi ada 400, kayaknya sudah keluar 200, jadi masih agak lapang. Nah, itu dia. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi videonya tetap ada di atas. Coba kita lihat ya, bagaimana nanti peserta didik mengerjakannya. Keren kan? Nah, lalu kita pilih save. Dan sini adalah kita bikin aja kuis YouTube. Seperti itu. Lalu, nah bagaimana cara assign-nya? Ya sama Bapak Ibu. Kehabisan kata-kata keren banget. Lalu kita pilih assign. Di bagian ini copy link-nya. Nah, saya bagi dua lagi layar saya ya. Ini adalah anggap peserta didik kita. Nah ini nama siswanya misalkan siapa tadi yang kehabisan kata-kata Kak Eka Pemangkat. Nama siswa kita adalah Eka Pemangkat. Play quiz di bagian ini. Nah di Eka-nya masih bisa nonton videonya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Gitu ya, jadi dia bisa nonton videonya, bisa mengerjakan soalnya seperti ini juga. Nah, ini mengerjakan soal. Ini kalau si peserta didiknya ada handphone ya. Kalau nggak ada gimana Pak? Bisa diekspor aja Ibu Bapak, diekspor menjadi Word, apa namanya? PDF. Tuh. Good job Eka, kamu telah menunjukkan pemahaman yang baik dengan menjawab dua pertanyaan yang benar, namun masih ada beberapa yang perlu kamu perbaiki tentang fungsi dan bagian tumbuhan. Teruslah belajar dan berlatih, kamu akan semakin menguasai materi ini. Nah, ini benernya dua. Yang salah di bagian mana? Ini sudah dikasih tahu. Keren ya. Ini yang paling keren. Sudah ya kalau untuk yang ini? Nah, yang bagian terakhir adalah kita akan membuat asisten student. Masih menyimak. Ini masih materi Kak Bakir ini. Ini satu sudah jadi nih. Bahan ajar satu Kak Bakir nih. Bener-bener. Bener dua tetap good job ya. Iya dong. Peserta didik kita walaupun salah semua tetap kita berikan apa namanya. Nggak mungkin kita bilang oh ini banget sih gitu ya kan. Nggak mungkin kan. Tetap kita berikan stimulus yang positif gitu. Oke, bagian terakhir ini yang paling keren sih. Kita pilih create new di bagian ini. Dan ini kita akan bikin asisten kita ya. Ingat ya, ini kita bikin akan cloningnya Pak Bakir. Mana Kak Bakir? Ini kita akan bikin cloningnya Kak Bakir nih. Cloningnya Kak Bakir. Kita pilih create new di bagian ini. Oke, kita pilih custom bot di bagian ini. Dan kita tulis nama di sini adalah Mr. Bakir. Kalau Pak Bakir di sekolah dipanggil apa? Makin tambah pengen yang pro. Pak Bakir dipanggil apa? Pak Bakir, Mr. Bakir? Pak, oke. Pak Bakir. Oke ya. Pak Bakir. Pak Bakir. Oke, deskripsinya. Deskripsi ini adalah... Oh, kita langsung ke instruksinya aja. Chatbot ini merupakan teman belajar Anda tentang apa nih topiknya saya lupa. Oh nih tentang tentang oke ini berikan juga soal-soal latihan ke peserta didik agar mereka lebih memahami topik tentang itu ya Pak Bakir sabar di sini banyak usir bakar bukan. Nah deskripsi dari ini apa gitu, ini adalah ini oh ya kita lupa membuatnya ya sorry kita lupa ganti oh ya nanti ya. Pak Bakir ada Facebooknya nggak atau apanya gitu, jadi kita carikan di sini gambarnya atau udah gambar saya aja deh yang ada di sini. Gambar saya aja ya Pak Bakir ya. Izin ya Pak Bakir ya, bukan topik. Nah, deskripsinya adalah asisten
pribadi Pak Bakir. Nah, gitu ya. Sudah ya, teman-teman? Nah, kalau ada bahan ajarnya boleh dimasukin di sini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ingat ya, ini akan menjadi cloningannya Pak Bak. Adakah link presensinya, Kak Pak? Boleh Mas Paki dilihatkan di mana? Oke. Sudah siap melihat terima kasih Kak Marta Rahayu. Sudah siap melihat cloningannya Pak Bakir? Presensinya singa atau paus, Kak? Sudah siap melihat cloningannya? Siap. Mana Mas Paki ini ya? Siapnya mana Pak? Pak, ini kita akan bikin cloningannya Pak Bakir. Oke, sangat siap. Oke, kita bikin cloningannya Pak Bakir. 3, 2, 1. Kita simpan di sini ya, Pak Bakir AI deh kita tulis. Kita pilih save. Nah, chatbot ini merupakan, saya adalah asisten pribadi yang siap membantu Anda belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya untuk kelas 4 SD. Mari kita eksplorasi topik ini bersama dan saya akan memberikan soal latihan untuk meningkatkan pemahaman Anda. Instruksi, chatbot ini merupakan teman belajar Anda tentang bagian dan jadi kita sudah spesifikan ya teman-teman seperti ini. Oke ya. Nah, kita coba berikan ke peserta didik kita. Oke ya. Ini adalah peserta didik kita di bagian ini ya, layar ini. Oke. Kita langsung ini. Nah, ini adalah Pak Bakir AI ya. Asisten ini berfokus pada membantu siswa kelas 4 SD untuk memahami bagian tumbuh dan fungsinya. Ia juga menyediakan soal-soal latihan untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, namanya misalkan nama siswanya adalah Kak Sasha. Oke. Kak Sasha. Jadi dia Pak Bakirnya langsung, halo Sasha, di sini saya kan gitu. Halo Pak Bakir. Ya kan langsung dijelasin nih. Pak saya mau belajar tentang fungsi dari batang yang lebih detail dong. Nah gitu ya. Tentu Sasha, mari kita bahas fungsi batang secara detail. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Pak kasih saya contoh soal dong. 1 aja. Gitu. Nah itu kan sudah langsung diberikan contoh. Jelaskan 2 fungsi batang dan berikan contohnya. Keren banget. Iya, bener. Pak mau curhat dong. Gitu misalnya. Kan ada kadang siswanya kan ada tuh tentu siswanya kadang, tentu Sasha silahkan curhat. Sini saya mendengarnya apa yang kamu sampaikan. Pak pinjam duit 100 dong. Misalkan ini ya. Nah, maaf Sasha, saya tidak bisa meminjamkan uang. Tapi jika ada hal lain yang ingin membantu kamu bicarakan atau jika kamu butuh bantuan dalam belajar, saya siap membantu. Oke deh Pak. Belajar apa ya Pak hari ini? Nah, jadi apapun yang kita obrolin, Bapak Ibu, nanti dia akan, si Pak Bakir ini akan tetap mengembalikan fungsinya. Kenapa tetap mengembalikan fungsinya ke awalnya, gitu. Misalnya, Bapak pelit. Kok Bapak pelit sih Pak? Kok Bapak pelit sih? Nah, gitu ya. Sasha, Sasha, saya di sini tuh untuk membantu kamu belajar, bukan untuk pelit. Mari kita fokus pada pembelajaran. Keren kan Pak Bakirnya? Gitu. Kita bisa belajar tentang bagian tumbuhan, jadi akan balik lagi ke fungsi awalnya. Kita menetapkan si Pak Bakir ini tuh untuk membahas apa. Jadi itu fungsinya, pentingnya kita menentukan fungsinya dia sebagai apa. Kalau misalnya fungsinya dia adalah sebagai guru wali kelas, misalnya kita tentukan kita sebagai wali kelas nih, secara umum bisa Bapak Ibu tentukan dari awal, tapi berikan batasannya. Batasannya apa? Sebagai wali kelas itu seperti apa? Paham ya?
Bapak Ibu ya. Jadi dan kerennya kita bisa melihat kok. Kita bisa melihat obrolan dari peserta didik kita. Coba lihat di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, yang ini. Jadi ada chat sessionnya. Nah, di sini kelihatan namanya Sasha. Gitu. Apa yang diobrolin Sasha? Nah, ini obrolannya dengan Pak Bakir kelihatan. Sasha tadi mau minjam uang kan 100 di sini. Nah, ini ada. Mana? Nih, Pak pinjam duit 100 dong. Ya kan? Nah, tuh. Kok Bapak pelit sih? Nah, semuanya sudah di sini. Jadi kita tetap, walaupun mungkin kelihatan ini nggak bisa, mungkin kita bisa berpikir, Pak, jadi nanti bisa dimanfaatin aneh-aneh nggak, Bapak Ibu? Tetap kita bisa kontrol gitu. Nah, apa yang mereka, siapa lagi yang masuk di sini, gitu, ya kan? Pak, saya ngantuk, Pak, gitu. Kalau kamu ngantuk, mungkin saatnya untuk istirahat yang cukup panjang. Setelah saya melanjutkan. Nah, setelah istirahat, coba dia masih minta kita melanjutkan belajar tentang bagian tumbuhan atau topik lainnya. Jangan ragu untuk memberitahu ya, gitu kan? Gitu. Oke. Live-nya ditonton ulang, live ini ditonton ulang. Oke, cuma keren. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi ini tuh keren banget sih sesungguhnya. Jadi satu folder ini sudah lengkap sekali. Mulai dari RPP-nya sudah ada. Oke. Lesson plan-nya RPP modul ajar, lalu slide deck, slide PowerPoint, bahan ajar, assessment, sampai dengan pembantu kita. Jadi nggak perlu capek-capek lagi Bapak Ibu. Semuanya sudah ada. Jadi misalnya kalau nggak ngerti Pak, nggak ngerti yang ini, coba tanya ke chatbotnya. Tadi Bapak sudah kirim. Tanya ke Pak Bakir AI-nya. Oke ya? Sudah teman-teman? Oke. Terus udah bantu saya mau belajar lagi, boleh. Pakai bilangin slide presentasinya, boleh. Oke ya, teman-teman sudah selesai semua. Nah, sekarang kita coba sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sayangnya teman-teman nggak bisa tanya langsung karena ini di TikTok. Baru gabung, lambat terlambat ikut live-nya. Boleh, silakan yang mau ditanyakan. Mas Paki nanti tolong di pin ya. Kalau mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Sesi Q&A, nah boleh. Kau berbayar ya Pak, tadi nanti kita bahas ya di bagian akhir. Di bagian akhir saya nggak, oke. Kok berbayar ya Pak? Oke, asisten bisa kasih info jadwal kegiatan besok? Bisa kalau dibuatkan. Pak harus berbayar ya. Nanti kita lihat yang di link YouTube-nya belum bisa. Boleh diulang Pak, diulang dari mana? Nama YouTube-nya apa? Suhardi Amir. Tapi besok baru saya upload. Pak, kapan pembelajaran lanjutannya? Boleh, cara masuk dari awal. Nanti lihat di Kak Albi, boleh lihat di YouTube-nya ya. Nanti lihat di YouTube-nya di sini. Besok pendalaman kuisis bener. Nanti ketemu lagi dengan saya besok. Pak Riki jangan bosan-bosan ya. Hari Rabu, ya bener, tanggal 8. Hari saya kayaknya hari pertama. Maunya sih pada gratisan dapat sertifikat kah? Gimana cara dapat sertifikatnya Mas Paki? Cara ubah ke Pro jadi gimana? Oke. Teman-teman, pada dasarnya mungkin perlu dipahami ya bahwa tidak semua aplikasi itu sesungguhnya, karena ini yang buat adalah orang luar ya. Jadi teman-teman, jadi di balik dari aplikasi yang keren ini pasti ada orang-orang juga luar biasa di balik ini semua. Gitu ya. Link lihat live pembahasan kuisisnya di mana, di kelas sebelah. Oke. Nah, jadi pasti ada orang-orang yang luar biasa di balik ini semua, teman-teman. Belum lagi untuk sewa hosting, sewa domain. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, Butia ada nggak ya? Jadi kalau teman-teman lihat, tadi banyak yang nanya, Pak ini harganya berapa sih Pak? Ini berbayar ya Pak? Iya, teman-teman kalau saya mau bilang ini berbayar, ya berbayar. Tapi ada yang free juga kok teman-teman. Cuma yang free itu biasanya dia terbatas. Teaching atau learning materials itu fungsinya apa? Untuk mencari bahan ajar. Halo Butia. Nah, jadi kalau teman-teman mau ya,
Tapi kalau misalnya mau mencoba yang versi free-nya juga nggak apa-apa sih, teman-teman juga nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau untuk harga di sepertinya kalau sekarang harga yang ininya tuh di 1,5 per ini per per tahun, teman-teman. Nah, karena kita malam hari ini di-support sama langsung sama @cafe-nya, ya. Jadi mereka memberikan kesempatan untuk teman-teman itu kalau mau yang berlangganan itu 448.800. Bukan berlaku 24 jam ya maksudnya, tapi ini untuk setahun ya. Teman-teman sudah bisa dapatin semua sekeren itu tadi. Saya kira worth it sekali kok teman-teman bisa dapatin ini. Hanya dengan 448 ini teman-teman akan dimudahkan sekali. Administrasi serumit itu, bikin soal sudah tinggal tulis aja, semuanya tinggal jadi. Bahkan teman-teman bisa bikin bahan ajar, mendapatkan LKPD. Bayangkan coba teman-teman habis waktu, meskipun mungkin di Canva itu banyak banget ya, tapi teman-teman kan butuh inspirasi. Nah, kalau di @cafe teman-teman tadi sudah lihat bagaimana caranya mereka dapetin inspirasinya. 24 jam nggak, maksudnya hampir sama dengan teaching. Iya, benar. Teaching app mirip. Nah, gitu. Daftarnya lewat Pak Suwardi, daftarnya di sini ya. Bapak Ibu klik SID garis di screenshot aja setelah ini. Mau dong, iya. Ini tapi harga ini berlaku hanya 24 jam ya. Artinya kita mulai dari jam 8 berarti jam 8 berarti besok sudah selesai. Affiliate enggak? Enggak, kayaknya enggak. Ini enggak affiliate. Ada harga, ada kualitas. Benar sekali. Yang free dulu deh, boleh. Silahkan. Silahkan dimanfaatkan yang ada. Ya, ada bulanan tidak ada sepertinya. Ini harganya per tahun. Per bulan tidak ada per bulannya. Kalau Grab ke premium bisa nggak, Master? Harusnya bisa sih. Tapi nanti saya tanyain dulu ya, karena ini akun yang pro. Nah, teman-teman yang berminat, silahkan screenshot dulu masuk ke SD. Nah, itu yang sudah dipin sama Mas Paki. Yang mau free buat coba, boleh silahkan teman-teman. Bahaya sisa salah gunakan. Silahkan ya teman-teman yang mau gunain free atau mau yang pro, silahkan. Saya tidak mengintervensi ya, intervensi ya namanya ya. Saya tidak mengintervensi, silahkan. Saya hanya dititipkan saja ini. Teman-teman yang mau yang memigrasi ke pro, silahkan. Harganya 400 sekian. Hanya berlaku 24 jam. Karena kalau sudah 24 jam teman-teman nanti akan melihat harga 1.500.000. Coba kita lihat yang di ini ya. Benar nggak sih 1 juta itu? Jangan-jangan ini cuma akal-akalan saya aja doang. Saya coba ya. @cafe. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Oops. Nah, ini dia. 14,99. Lumayan teman-teman. Kalau yang free bisa nggak sih? Ada free, cuma dia batasannya gini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau untuk kuisnya hanya bisa 25 orang gitu. Kemudian hanya 100 kreditnya. Seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman yang pro ya seperti ini. Kalau Mas Paki kayaknya dapat yang nggak tahu dapat yang mana. Kalau 1.000 ini sudah luar biasa. Kalau premium kalau dirupiahin berapa? $14, 15 lah ya. 15 kali 16 lah, katakanlah seperti itu. Sekitar 2.400.000. Lumayan ya. Bayarnya pakai dolar. Iya bener. Bayarnya pakai dolar. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi selain harga ini? Kalau buat isian bisa juga. Kalau untuk ininya ya Pak Hamsar, untuk assessment di quizisnya, di quiznya bisa. Bisa. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ini mau di screenshot dulu boleh.
Cara bayarnya gimana? Eh kalau bisa gratis ya Pak. Iya, sayangnya tapi orang-orang di belakang ini juga kan butuh makan, butuh 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 makan ya. Cara bayarnya tinggal pada mundur teratur, iya nggak apa-apa. Maksudnya pengetahuan, yang paling tidak kan ada pengetahuan baru dulu kan yang didapatkan gitu. Saya nggak bisa ngikutin dari awal, seandainya kita beli di mana cara belajar, cara di mana kita belajar cara buatnya. Nanti, wah, wah, nanti saya perlihatkan di YouTube-nya. Nggak ada yang larang juga Pak. Link YouTube-nya belum bisa sekarang, berarti besok saya upload-nya. Harus di-download dulu dari YouTube dari ininya. Belum gajian Pak, ya nggak apa-apa, pakai free-nya dulu nggak apa-apa. Keren Pak, bisa dijadikan pakai dana bos. Bisa lah dipakai rame-rame. Bisa dong. Oke ya, Bapak Ibu. Mau kasih tahu Capsek nih, mana tahu minat boleh. Kalau bahan ajar yang sudah bahan pembahasannya bisa saya minta dan apakah berbayar? Bisa Bapak ambil, bisa saya berikan, nggak berbayar kok Pak. Satu akun bisa dipakai berapa guru? Bisa beberapa guru, tapi kan kalau yang versi Pro ada ininya ya, ada limitasinya sampai 1000 kayak, tapi 1000 tuh banyak banget deh. Materinya keren, belum ada selengkap ini. Iya. Karena gini kan bukan webinar ya. Kalau webinar ya terbatas. Pak, caranya gimana kalau mau pro? Caranya ke sini, ke sttid@cafe. Atau teman-teman boleh ke sini deh, kalau nanya-nanya nanti ke sini dengan saya boleh. Bedanya pro dengan premium gimana? Kalau premium itu seperti punya saya ya. Jadi semua yang didapatin di Pro itu nanti bisa dapatin di Premium seperti itu. Jadi kalau di Premium itu semuanya hampir unlimited sih. Saya ordernya dengan Pak Suwardi aja ya boleh. Kalau mau komunikasi dengan saya tanya-tanya selain ini boleh. Wah, live-nya kenceng udah pakai CS ya, alhamdulillah Mas Abah Deon. Dengan caranya bahannya Pak. Maksudnya dengan cara bagaimana saya dapat bahannya, maksudnya cara mendapatkannya. Bapak boleh hubungi saya di sini ya. Gitu. Yang tadi kan nanti langsung di clone saja. Abadion melipir juga nih Pak Capsek. Test drive iya. Jadi teman-teman saya juga nggak usah deh saya bilang, saya mau bilang saya pakai Starlink. Oke ya, terima kasih Nurizul Mulzami ya. 2145 ya Allah. Nggak ini nggak sadar sudah 1 jam lebih ternyata saya ngobrol di sini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Pak, saya nanti minta ujian anti nyontek ujian nanti. Boleh? Boleh. Itu udah bilang iya, saya udah bilang. Kalau premium ada promo, sombong dikit pakai Starlink, boleh lah ya. Sombong dikit pakai Starlink, iya. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya. Yang kemarin, saya cuma tinggal masalahnya sekarang adalah dengan kelistrikan. Kalau sekarang sudah pakai Starlink, jadi udah nggak ada lagi kendala dengan live internet. Live-nya bisa ditonton ulang, bisa Pak Bakir. Nanti di YouTube ya. Di YouTube-nya akses di sini. Akses di sini, di Suhardi Amir ini. Minta file PPT-nya boleh. Nanti saya masukkan di sini aja berarti. Kalau pakai satu sekolah gimana caranya, Pak? Boleh saja. Bulanannya berapa Starlink? 750K. 750K sampai selesai nontonnya. Baik, terima kasih ya. Oke Pak, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi kita off ya Pak. Masa promonya diperpanjang belum gajian. Ya sayangnya kita, bukan saya. Soalnya kalau saya mah bisa. Kalau saya yang bikin projectnya saya ya udah perpanjang aja gitu. Cuma dari ad cafe-nya mereka cuma bisa ngasih 24 jam gitu teman-teman. Jadi artinya besok sampai sebelum jam 8 kayaknya. Sebelum jam 8 itu. Jam 8 ke atas sudah balik lagi ya ke harga 1.563. Mudah-mudahan ke depannya ada event lagi. Biasanya
Biasanya mereka ada event aja, event seperti ini. Ini yang premium dah, ini yang pro, ini yang pro. Serius nanya daya, Bu. PPT hubungi gimana? Boleh. Ini untuk 1 bulan ya, apa enggak dong? 1 tahun. WA-nya pagi aja ya untuk ordernya boleh. Tahu nih gaji molor, udah tanggal 6 masih belum buku. Kita udah gajian, yang di Jambi udah gajian. Malam hari Sabtu udah kayaknya gajian ya. Boleh Bu Capsek, boleh banget. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya off ya. Premium seumur hidup kah? Wah, nggak dong, dia per tahun. Saya belum gajian. Allah, Allah, bisa order di Bapak ya? Boleh. Boleh, nanti saya bantu. Saya bantu forward kan. Kalau yang mau dengan saya, biar dipakai sama guru-guru saya. Ih, keren banget. Boleh tepuk tangan deh untuk Ibu Capsek kita ini. Tolong jangan bahas gajian nomor ini. Bikin nomor ini ya. Tutorial buat PPT lagi bentar Pak, boleh. Tutorial buat PPT lagi bentar Pak, yang dari sini oke boleh. Untuk bikin PPT-nya tuh gampang, gampang banget. Jadi kita tinggal masuk ke sini, masuk ke folder kita ya, tapi buat folder dulu. Atau mungkin saya pindah deh ke PKN deh, ini PKN. Kak Eka mapel apa? Topiknya apa? Kita bantu Kak Eka dulu bentar ya. Kak Eka saya bikin foldernya dulu ya. Tutorial buat perangkat ajar Kurmer. Gampang kalau itu. Kimia, topiknya. Kenapa selalu ditulis upgrade, Pak? Yang mana nih, Kak Rido? Kak Eka? Mana Kak Eka? Enggak, maksud saya topiknya Kak Eka. Utang di Suardi bisa kan? Boleh. Boleh, Pak Daeng. Kalau dipakai untuk guru-guru semua, bagusnya daftar pakai akun siapa, Pak? Semua guru ya? Berapa guru Pak Kak di sekolah? Utang di Suardi bisa. Redox dan gitu ya. Redox dan elektrokimia. Nah, ini redox dan elektrokimia. Kita mau bikin ininya ya. Kita mau bikin PPT-nya kan? Nah, kita tinggal pilih create new, lalu pilih slide deck di bagian ini. 20 guru banyak banget, Bu. Nah, lalu kita masukkan topiknya di sini. Oke, mau berapa PPT-nya? Misalkan 15. Kita pilih temanya. Sudah ya, Bu. Kalau ini mau ditambah boleh. Oh, ini ditambah ya. Untuk kelas berapa, Bu? Untuk kelas berapa SMA? Kelas 10 kah? Kak Eka? Agak mirip dengan Gamma. Iya, makanya tapi kalau Gamma kan dia terpisah ya, Bu Capsek. Nah, kalau di ini kan dimasukkan di dalam satu tempat gitu. Jadi makanya namanya dia Ed Cafe kayaknya. Mana Kak Eka kelas berapa nih? Kak Ekanya ketiduran. Kak Eka, kelas berapa? Kelas 12. Oke, kelas 12 SMA. Lalu pilih kita continue ya. Nah, ini kan. Benar nggak nih Kak Eka? Materinya. Pengantar, definisi, proses, oksidasi, proses reduksi. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Benar ya? Keseimbangan redoks, elektrokimia, potensial redoks, aplikasi elektrokimia. Benar nggak? Tolong jangan berkedip ya. Benar. Iya, kayaknya nanti dibagi beberapa pertemuan. Oke, baik. Nah, kita pilih continue. Benar, kita pilih continue. Kalau sudah benar, kita pilih continue dan ya biarkan dia bekerja untuk kita. Nah, seperti itu. Kita tunggu menunggu ya. Kalau misalnya ada gambar, memang gambar yang perlu dihasilkan. Nah, seperti ini. Ini 15 slide ya.
Nah, udah jadi. Cakep ya. Nah, ini berarti nggak ada gambar yang dihasilkan kan? Berarti dia tergantung dari topiknya apa. Saya buat slide-nya udah sangat fitur hanya dengan langsung ready. Bener Bu Capsek. Jadi kalau Bu Capsek misalnya mau ngasih materi apa gitu tinggal ketik aja udah jadi deh. Selesai gitu. Nah, ini kan udah jadi nih. Tinggal di kalau mau diganti temanya, mau ganti kayak gini boleh. Tuh. Tinggal pilih save di bagian ini PPT. Nah, pilih save. Tuh, untuk mata pelajaran di madrasah bisa dong, di madrasah bisa banget. Kalau PPT perlu mau di tulisan awal kali ya, benar. Jadi kalau mau berikan ke peserta didik ya tinggal seperti itu, copy, udah deh berikan. Tambahkan gambar, boleh diedit di tempat yang lain. Kalau memang di sini tuh biasanya ada yang bisa dikasih gambar, yang dikasih gambar. Gitu. Nah, seperti ini. Oke, cakep ya. Gimana Kak Eka? Kalau PPT perlu gambar boleh ya diberikan ininya di awal. Yuk kasih. Oke, makasih ya teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Saya senang banget bisa berbagi dengan teman-teman yang bisa hadir malam hari ini. Mudah-mudahan hal sedikit ini bisa bermanfaat ya. Kalau ya keren Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita terus sehat selalu ya, teman-teman. Walaupun mungkin di tengah gempuran ketidakpastian sekarang ya. Ini mau kemana arahnya, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional atau gimana, atau deep learning atau gimana. Telat, iya udah telat. Rekamannya parlamennya bisa nanti di mudah-mudahan rezeki nanti ke premium boleh. Nanti kalau teman-teman yang mau lihat rekamannya silahkan ke sini ya, closing statementnya baik. Teman-teman tidak ada aplikasi yang sesungguhnya 100% yang sempurna ya. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tergantung dari bagaimana caranya kita memanfaatkan aplikasi itu untuk memudahkan kita dalam proses belajar dan mengajar kita. Dan dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, kalau bisa kita manfaatkan ya kenapa tidak gitu. Terus mungkin teman-teman selalu berpikir bahwa kenapa sih sekarang apa-apa AI itu berbayar ya karena memang seperti itulah teman-teman, karena di balik orang-orang di belakangnya, tim encodingnya, programmernya, produknya, promosinya, pasti apa namanya mereka juga butuh makan kan teman-teman. Jadi kita hargai itu ya. Kalau mungkin ada promo-promo seperti ini kita manfaatkan. Mungkin kalau untuk di Indonesia ukuran 1,5 itu masih terlalu tinggi ya. Nah, kalau misalnya ada yang segini harga 400 atau mungkin kayak Quizizz kan 400 juga kan kalau sekarang, kelas point juga segitu 400 seperti itu. Ya, tergantung dari kita maunya yang seperti apa. Ya, teman-teman semua, saya Suhardi Amir pamit undur diri. Mohon maaf kalau malam ini mungkin ada yang kurang. Teman-teman bisa menghubungi saya di sini di @id Suhardi garis Amir yang sini ya, teman-teman. @id. Nah, hubungi saya di sini ya. Di sini, WhatsApp nih. Atau kalau mau gabung ke grup kita juga boleh ke sini. Di sini ada Mas Paki dan teman-teman. Kalau mau gabung ke grup Telegram boleh, cuma Telegram kayaknya sekarang agak jarang kita datang ke sana. Kalau mau ke Facebook, kalau mau nonton ulang ini nanti di sini ke YouTube. Tapi besok sepertinya baru tayang. Jadi jangan lupa di-subscribe dulu deh biar nanti kalau gunanya subscribe itu apa sih teman-teman, bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, tapi kalau misalnya kayak memang teman-teman butuhkan channel itu kontennya, jadi kalau dia ada buat konten baru, nah kita akan diberitahu seperti itu sih sesungguhnya. Jangan lupa traktir segelas kopi boleh. Kalau mau traktir saya segelas kopi di sini, teman-teman akan dapatin prom untuk bikin modul ajar.
Oke ya, teman-teman izin end live. Terima kasih Mas Paki sudah menemani malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan. Terima kasih Kak Eka, Bu Kepsek, Pak Bakir. Mohon maaf kalau mungkin ada candaan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya Suhardi Amir dari Provinsi Jambi. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin end live, teman-teman.